Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Akmal Hamzah MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ramli M. Hum selaku penguji 1, yang terhormat Bapak Dr. Salam MPD selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita kirimkan salam dan salam kepada Nabi Baginda Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Nurnanis Ibrahim, NIM 185104014, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam kerangka pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional yang pertama kali ialah Undang-Undang 1946 yang berlaku pada tahun 1947, dengan Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 yang terakhir pendidikan karakter. Bapak Pendidikan di Indonesia Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya menumbuhkan budi pekerti atau karakter pikiran pada anak agar anak dapat tumbuh dengan sempurna. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dalam pendidikan, sehingga tidak boleh dipisahkan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Karakter sangat dibutuhkan sebagai panutan diri sendiri untuk selalu berbuat baik terhadap keburukan, terutama dalam lingkungan, karena lingkungan selalu rentan dengan keburukan. Dengan demikian, karakter sangat dibutuhkan untuk mengatur hidup manusia dengan segala sifat keburukannya. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus ditanamkan sedini mungkin guna membentuk kepribadian yang baik. Dengan begitu, karakter positif akan muncul dengan sendirinya. Hal tersebut muncul karena pembentukan karakter itu sendiri sudah menjadi kebiasaan. Jika tidak dilakukan pembentukan karakter sejak dini, dikhawatirkan ketika peserta didik nantinya sudah besar memiliki karakter yang kurang baik dan memiliki karakter yang negatif. Dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan acuan dalam mencapai visi misi pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang tahun 1989, kurikulum yaitu seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada 3 ranah yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 menuntun siswa dalam mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun harapan karakter yang ideal sesuai dengan kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang dimasukkan dalam sistem, terdapat 18 pendidikan karakter nasional yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Terdapat 2 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian dilakukan oleh Yulianti tahun 2017 dengan judul Analisis Nilai-nilai Pendidikan dalam buku teks kelas 7 SMP MTS. Kajian semiotika Charles Sanders Peirce. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui hasilnya sebagai berikut. Pendidikan karakter dalam konteks semiotika Charles Sanders Peirce dari segi indeks diantaranya nilai peduli lingkungan, komunikatif, cinta tanah air, cinta damai, persahabatan, menghargai prestasi, kerja keras, kreatif, toleransi, dan religius. Sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebab dalam penelitian ini juga meneliti pendidikan karakter, meskipun objek dan teori yang digunakan berbeda. Penelitian Nur Syahriani tahun 2019 yang berjudul Analisis Muatan Kearifan Lokal dan Pendidikan Karakter dalam Cerita Rakyat atau Hikayat pada buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes cerita rakyat atau hikayat yang terdapat dalam buku tes pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 lewat hasil analisis muatan kearifan lokal dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalamnya mampu membentuk pesan positif kepada siswa. Penggunaan kata, susunan kata, pilihan kata yang sederhana mampu direkomendasikan untuk bacaan siswa. Dengan begitu, siswa akan mudah memahami makna yang ingin disampaikan melalui cerita rakyat atau hikayat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini peneliti pendidikan karakter dengan hanya memfokuskan pada teks hikayat, sedangkan penulis menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter secara keseluruhan pada buku teks tersebut.
Bertolak dari penelitian sebelumnya, peneliti juga tertarik melakukan penelitian serupa dengan memfokuskan pada penelitian ini dan fungsi pendidikan karakter pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10. Salah satu upaya penguatan karakter bangsa dapat dilakukan melalui penanaman nilai pendidikan karakter pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10. Dengan demikian, peneliti ingin membuat penelitian tentang analisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10 SMA? Bagaimanakah fungsi nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10 SMA? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk pertama, mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10 SMA dan mendeskripsikan fungsi nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk dikembangkan dan diarahkan pada pemecahan masalah yang lebih konstruktif mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks bahasa Indonesia. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema yang relevan. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Pertama, pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Kemendiknas 2010 juga menyatakan, pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematik dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, anggota legislatif, media massal, dunia usaha, dan dunia industri. Pendidikan karakter merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir, sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan pada terwujudnya sosok manusia masa depan dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Mulyana 2011. Pendidikan karakter harus menumbuh kembangkan nilai-nilai filosofi dan mengamalkan seluruh karakter bangsa secara utuh dan menyeluruh. Sekarang, ketika masyarakat dan bangsa dilandasi krisis moral, sistem nilai tersebut perlu direvitalisasi, terutama dalam mewujudkan karakter pribadi dan karakter bangsa yang telah ada, seperti tekun beribadah, jujur, dan upaya yang ditindakan, berpikir positif, dan rela berkorban. Semua itu merupakan karakter luhur bangsa Indonesia yang sekarang sudah hampir punah. Saktia 2017. Menurut Chatib, mengartikan pendidikan karakter sebagai upaya menanamkan nilai-nilai kebaikan yang terwujud dalam bentuk kepedulian kepada lingkungan sekitar. Lebih lanjut, kemampuan isi disebut afektif. Kemampuan afektif yang sangat penting untuk membawa dua kemampuan yang lain, yaitu kognitif dan psikomotorik. Secara sederhana, kemampuan afektif punya 4 dimensi utama. Pertama, respon dan kemampuan membangun relasi dengan diri sendiri. Kedua, respon dengan kemampuan membina relasi dengan orang lain. Ketiga, respon dan kemampuan membangun relasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Keempat, respon dengan kemampuan membangun relasi dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan tujuan perjalanan kehidupan. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter ialah nilai yang akan ditanamkan pada diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. Kementerian Pendidikan Nasional 2010 telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan pada diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. Yang pertama yaitu religius, yakni ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama atau aliran kepercayaan yang dianut. Termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau aliran kepercayaan lain, serta hidup rukun dan berdampingan. Kedua yaitu jujur, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan, atau mengetahui apa yang benar, mengatakan apa yang benar, dan melakukan apa yang benar, sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal yang lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut. Yang keempat yaitu disiplin, yaitu kebiasaan
dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Yang kelima yaitu kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya dengan secara sungguh-sungguh berjuang hingga titik darah penghabisan dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. 6. Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovatif dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik sebelumnya. 7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak boleh bekerja sama secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 8. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan perasaan yang keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara mendalam. 10. Semangat kebangsaan dan nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau individu dan golongan. 11. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. 12. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi. 13. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik. 14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu. 15. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. 16. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. 17. Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. 18. Bertanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. 2. Fungsi nilai pendidikan karakter. Nilai karakter sebagai solusi pendidikan untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang rumit dengan melakukan pelatihan yang sesuai dengan tujuan dari identitas nasional Pancasila yang telah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan Buddha. Pendidikan mampu memberikan nilai luhur untuk generasi penerus bangsa. Dengan menumbuhkan pendidikan sehingga bangsa dapat bertahan dan terjaga kesejahteraannya, dapat menjadikan pendidikan sebagai nilai yang dapat memberikan semangat dengan gerakan untuk mengembangkan prinsip globalisasi dan filosofi hidup. B. Kerangka pikir. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan dalam kurikulum 2013 terdapat materi ajar yang akan dipelajari di kelas 10 SMA, SMK terdiri atas pertama, laporan hasil observasi, 2. Eksposisi, 3. Anekdot, 4. Cerita rakyat, 5. Negosiasi, 6. Berdebat, 7. Biografi, 8. Puisi. Adapun yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini yaitu peneliti akan membahas nilai dan fungsi pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks bahasa Indonesia kelas 10 edisi revisi. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan mengidentifikasi nilai dan fungsi pendidikan karakter sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional terdiri atas 18 karakter utama. Nilai-nilai tersebut adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Adapun bagainya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasuistik. Dengan demikian, setiap data yang diperoleh akan diolah berdasarkan prinsip-prinsip etika umum. Selanjutnya, desain penelitian.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Desain ini menggunakan rancangan penelitian yang menggambarkan penelitian secara objektif sesuai prinsip-prinsip etika umum. Peneliti mengamati secara mendalam dan melakukan analisis mendalam terhadap objek penelitian guna menemukan nilai-nilai pendidikan karakter pada buku pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 10, fungsi nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 10. Selanjutnya yaitu definisi operasional istilah. Definisi istilah digunakan sebagai batasan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah mengenai variabel dalam penelitian ini. Peneliti ini memperjelas definisi istilah variabel yang dimaksud. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah kata-kata atau kalimat yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 edisi revisi 2017. Sumber data penelitian ini adalah semua teks yang terdapat pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 SMA edisi revisi 2017 karya dari Suherli DKK. Dalam buku tersebut terdiri atas 8 bab dan 290 halaman. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah human instrument, yaitu manusia sebagai instrumen. Dalam hal ini peneliti sendiri. Peneliti merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menjadi pelopor hasil penelitian. Malloy 2012. Teknik selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan memperadakan buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 SMA edisi revisi yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini. Kemudian teknik baca. Teknik ini dilakukan dengan membaca secara seksama isi buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 SMA edisi revisi. Teknik ini dilakukan pula penyimakan secara seksama terhadap buku teks kelas 10 SMA edisi revisi yang menjadi objek kajian. Selanjutnya itu teknik catat, yaitu hasil pengamatan terhadap data penting pada buku teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA dicatat dan dalam format yang telah disiapkan kemudian dianalisis. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Suatu penelitian pasti memiliki unsur persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini melalui serangkaian tahapan yang ditempuh yaitu pertama, mengklarifikasi data yang sesuai dengan struktur isi pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 edisi revisi 2017. Yang kedua, mengidentifikasi nilai pendidikan karakter pada data yang sesuai dengan isi buku teks Bahasa Indonesia kelas 10 edisi revisi 2017. Dan yang terakhir itu pengurian data, yaitu aktivitas memberi kode terhadap segmen-segmen data. Demikianlah pemaparan proposal penelitian yang akan saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.